Rombongan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung menghadiri acara pelantikan pengurus PWI Pusat periode 2025-2030 di Kota Solo, Jawa Tengah. Jumlahnya pun mencatat rekor, yakni 70 orang, termasuk jajaran pengurus provinsi hingga para ketua PWI Kabupaten, Kota, se-Lampung. Puluhan wartawan Lampung itu hadir dengan kompak menggunakan seragam warna biru di Monumen Pers Nasional Solo. Apresiasi khusus datang dari Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir. Menurutnya, soliditas PWI Lampung mencerminkan dukungan nyata terhadap persatuan PWI yang sempat terpecah, namun kini kembali menyatu. Kehadiran PWI Lampung ini menjadikan Lampung sebagai rombongan terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Soliditas PWI Lampung mencerminkan dukungan nyata terhadap persatuan PWI yang sempat terpecah, namun kini kembali menyatu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Engkang Sami Pinanggi. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid, Wakil Menteri Komdigi, Bapak Nezar Patria. Yang kami hormati, Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani, Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Toto Suryanto, Ketua Umum PWI Pusat Bapak Ahmad Munir, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Bapak Atal S. Depani, Ketua PWI Surakarta Bapak Anas Syahirul, para pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat masa bakti 2025-2030. Sugeng Rawuh di Kota Solo. Saat ini kita berada di Monumen Pers Nasional yang terletak di Surakarta. Tempat ini merupakan saksi dari perjalanan panjang pers Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan kebebasan pers. Pada tanggal 9, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ini merupakan tempat yang sangat bersejarah dan sebuah kehormatan bagi kita semua pada siang hari ini dapat nampak tilas ke 9 Februari 1946 para tokoh pers mendeklarasikan berdirinya PWI sebagai wadah persatuan wartawan di tempat ini. PWI Surakarta, Bapak Anas Syahirul, kami silakan. Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Ibu Mutia Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria, Dirjen Informasi Publik dan Media, Ibu Vivi Alida Yahya, Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani, Pak Toto Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, Bapak Wakapolda, Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Ahmad Munir dan Bapak Atal Depani, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pakar dan seluruh anggota serta seluruh jajaran pengurus, serta para ketua-ketua provinsi yang hadir di tempat ini, termasuk juga mitra-mitra kami dari para mitra yang berkenan hadir. Kemudian para tamu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini. Puji syukur kepada Allah SWT karena semua atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kemudian
Kami juga dapat salam dari Pak Gubernur Jawa Tengah dan Pak Wali Kota Surakarta menyampaikan agar disampaikan salam. Beliau izin tidak bisa hadir karena hari ini bertepatan dengan pertemuan kader-kader Gerindra di Semarang karena beliau kebetulan satu partai yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi yang jelas dua wali sudah rawuh. Saya kalau melihat dua wali, Bu Vivi, Bu Mutia ini, amanah itu adalah jabatan itu adalah bukan mahkota tapi amanah yang harus kita jaga bersama-sama untuk rumah besar kita PWI dan juga untuk pers Indonesia yang lebih baik. Selamat berliburan di Solo setelah ini. Nanti malam masih ada jamuan makan malam yang akan dihadiri oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota di Taman Balai Kambang. Itu juga taman bersejarah. Kemudian insya Allah beliau nanti juga akan hadir. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri jamuan makan malam. Kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama saya mohonkan izin Wali Kota Surakarta, Mas Respati Ahmad Arianto belum bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan kami mohon izin untuk membacakan sambutan beliau. Dan untuk lebih memberikan semangat pagi ini kami sudah siapkan pantun. Bapak Ibu mohon nanti kita jawab dengan bersama-sama cakepnya. Mampir pasar gede minum jamu, pulangnya jangan lupa beli serabi. Mari bersama mengawal informasi demi Indonesia maju. Selamat dan sukses pengurus baru dan dirgahayu bersama PWI. Dan Solo beserta seluruh jajaran, Bapak Nizar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Vivi Eledia Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Wakil Ketua Dewan Pers, Bapak Toto Suryanto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, Bapak Ahmad Munir, Konstituen Dewan Pers, para mitra PWI Pusat, perwakilan berbahagia yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur seluruh jajaran pengurus PWI Pusat yang baru dilantik nanti. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, saya ingin sedikit menceritakan tentang Kota Solo. Seperti tadi dari Ketua PWI Solo sudah menyampaikan bahwa Kota Solo memiliki ikatan sejarah yang sangat erat dengan dunia pers Indonesia. Monumen Pers Nasional menjadi saksi perjalanan panjang perjuangan para wartawan, sekaligus menjadi pengingat bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Mungkin untuk sedikit cerita juga, almarhum Bapak saya, Pak D saya juga punya sejarah di Monumen Pers dan juga bagian dari keluarga besar PWI bangsa. Kami percaya dengan kepengurusan baru, PWI Pusat akan semakin memperkuat komitmen profesionalisme, independensi, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. PWI juga diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem media yang sehat, kritis, namun tetap konstruktif. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, harapan kami ke depan PWI bisa menjadi benteng nilai demokrasi dan pilar literasi publik. Mari bersama kita jaga ruang publik yang bebas dari ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong, serta kita arahkan teknologi digital ke depan agar berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Akan mampu membawa organisasi ini lebih maju, solid, dan bermartabat, serta terus menjadi mitra strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Aromanya aja udah enak. Masa sih? Wah iya, bumbu ayam kecap yang meresap sampai ke dalam bikin tambah gemes. Hup. Makan mie gemes rame-rame makin seru. Mie gemes, Praktis langsung dimakan.
Wah. Lihat apa? French fries 2000. Baru French fries 2000 level 3. Saus lebih pedas, rasa lebih mantap. Sensasi pedasnya, wow! French fries 2000. I like it. Dalam acara pelantikan pengurus PWI Pusat yang digelar di Gedung Monumen Pers Nasional Surakarta, pelantikan pengurus PWI Pusat tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah tokoh pers nasional, pejabat pemerintah, serta perwakilan PWI dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran PWI Lampung menjadi sorotan karena menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru di tubuh organisasi wartawan tertua di tanah air itu. Kembali mencatat sejarah baru di gedung tua tempat PWI pertama kali lahir tahun 1946, ratusan wartawan dari berbagai provinsi hadir menyaksikan pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat masa bakti 2025-2030. Setelah sumpah janji diucapkan bulat oleh para pengurus, sorotan acara mengarah pada pesan penting dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Komidigi, Mutia Hafid, mengatakan ia menekankan bahwa PWI tidak bisa berjalan sendiri, baik pusat maupun daerah, wajib bersinergi dengan organisasi wartawan tertua di Indonesia ini. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk mendukung PWI dan ekosistem media tanah air. Mutia mengingatkan, di tengah gelombang digitalisasi, peran pers makin krusial untuk menjadi benteng publik dari derasnya arus informasi. Media konvensional yang bernaung dalam PWI terbukti sejak awal kemerdekaan menjadi penyanggah demokrasi bangsa. Ketua PWI Surakarta, Ana Syairul, menambahkan pelantikan di Monumen Pers bukan sekedar seremoni, melainkan simbol kuat untuk menjaga warisan persatuan para pendiri PWI. Disinilah api perjuangan itu lahir, kita harus melanjutkannya. Sementara itu, Ketua Umum PWI Ahmad Munir menegaskan bahwa kepengurusan baru dipilih secara selektif untuk menjaga misi besar, menghadirkan kehidupan pers yang merdeka, profesional, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Di halaman Monumen Pers, deretan karangan bunga ucapan selamat membentang, seakan menegaskan dukungan luas bagi rumah besar wartawan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Komdigi Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Yang kami hormati Bapak Nizar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa menghadiri sekaligus bisa menyaksikan pengukuhan kepengurusan PWI Pusat tahun 2025-2030 dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Izin perlu kami sampaikan bahwa permintaan pengukuhan pengurus PWI ini ada di kota Surakarta, dan tepatnya di Monumen Pers ini adalah permintaan dari Ibu Mutia Hafid. Karena Ibu Mutia Hafid ini sadar betul, karena beliau juga adalah darahnya wartawan, sehingga dia sangat menjiwai sebuah aura yang harus disatukan.
Dan kami sadar bahwa sebelum PW Kongres Persatuan dan dengan tersusunnya pengurus Kabinet Persatuan ini, maka diharapkan spirit persatuan dan spirit perjuangan dari para senior kita melahirkan PWI di gedung ini bisa menjadi jiwa dan roh kita semua ke depan. Persatuan kita bahwa PES Indonesia PWI bisa menjadikan informasi yang sehat dan bergizi. Dan harapan itu kita bisa harapkan kepada PWI, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa bersama-sama dengan PWI untuk melakukan gerakan bagaimana komunikasi informasi sampai ke masyarakat dengan baik agar masyarakat sehat, PES juga sehat, PES juga kuat, dan PES juga berkualitas. Ada harapan Bu Menteri dan jajarannya dan kepada Monumen PES dan seluruh panitia dan kepada mitra, khususnya kepada Astra dan kepada Arta Graha, dan semoga acara ini, pengukuhan ini memiliki makna yang bermakna historis dan juga memiliki makna perjuangan untuk kita semua. Saya kira demikian sambutan kami, dan kami berharap Menteri Komdigi Ibu Mutia Hafid nanti menyampaikan pandangan-pandangan, pidato-pidato yang bisa memberikan semangat dan bisa menggelorakan kolaborasi antara kami, masyarakat PES, khususnya PWI, dengan pemerintah. Saya kira demikian. Indonesia PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030. Prosesi ini akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Bapak Zulman Syah Sekera. Kami silakan. Surat Keputusan nomor 001-PWI-79-9 tentang pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Surat Keputusan Tim Formatur Kongres Persatuan PWI nomor 001/Tim Formatur _PWI Pusat _9/2005. 2. Akta notaris tentang pernyataan keputusan rapat Kongres Persatuan PWI nomor 02 tanggal 10 September 2005, keputusan Menteri Hukum RI nomor AHU/001616 tahun 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan PWI tanggal 11 September 2025, memutuskan menetapkan: ke-1, mengangkat dan mengukuhkan nama-nama pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030. Kedua, susunan pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Ketiga, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, pengurus harian, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen, dan direktur-direktur program adalah pengurus lengkap PWI Masa Bakti 2025-2030. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2025, pengurus pusat
Persatuan Wartawan Indonesia masa bakti 2025-2030, Ahmad Munir, Ketua Umum ditandatangani, Julman Saskedal, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Maunya pakai Speaks Me. Oh iya, Speaks Me. Tabur-tabur Speaks Me di makanan favoritmu. Bikin makanmu makin mantap. Speaks Me for you and me. Wah. Kenapa, Nek? Go Potato dari kentang pilihan Yang diproses secara modern. gigitan pertama bikin melayang. Go Potato. Ketua, Bapak Atal SD Pari. Wakil Ketua, Bapak Karbet Timbo Siahaan. Izin Bang Timbo, di sebelah kanan. Anggota Dewan Kehormatan, Bapak Banjar Khairul. Bapak Diapari Sebatang Kayu. Bapak Helmi Burman, Bapak Usman Kansong, Bapak Jaki Antoni, Bapak Muhammad Sarif. Kita semua tamu undangan untuk berdiri sama-sama menyaksikan pengukuhan pengurus PWI Pusat masa Naskah pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat masa bakti 2025-2030. Salam Pers Indonesia. Saudara-saudara, para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat masa bakti 2025-2030 yang saya hormati. Sebelum dikukuhkan, saya perlu menegaskan beberapa hal. 1. Persatuan Wartawan Indonesia adalah suatu organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan memegang teguh kode etik wartawan Indonesia. 2. Bahwa keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia adalah melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut. Keberadaan saudara-saudara adalah untuk mengabdikan kecakapan sebagai pelaku pers yang profesional untuk kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara. 4. Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara sekalian terima pada hari ini sebagai pengurus PWI Pusat nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada anggota. Untuk itu, saya minta saudara sekalian menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus PWI Pusat? Apakah saudara-saudara bersedia taat PD, PRT, KIJ, dan KPI PWI? Terima kasih.
dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, saya Ahmad Munir, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat, secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus PWI Pusat masa bakti 2025-2030. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kesuksesan dalam pengabdian kita demi kemerdekaan pers nasional, mencerdaskan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Selamat bekerja. Bismillah. Terima kasih. Dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid didampingi Bapak Wakil Menteri. Yang terhormat, Ibu Mutia Hafid berkenan memberikan pidato dan pengarahan. Dalam Pak Anas Titip tidak sama sekali, tapi beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, kami datang ke Monumen Pers, dan kemudian di saat kunjungan itu kami merasa bahwa tempat ini kok pas sekali dalam kerangka nanti pengukuhan pengurus PWI Pusat untuk tahun 2025 sampai 2029. Artifisial yang akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita yang betul dan mana berita yang hoax. Dan kami juga dari pemerintah selalu menyampaikan dalam penyampaian kami di forum apapun bahwa mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang memuat atau tetap patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Dan itu ada pada media-media mainstream, media-media konvensional yang telah menjaga bangsa ini dari lahirnya bangsa ini sampai sekarang, tanpa mengecilkan media-media sosial. Mutir yang bisa dilakukan oleh PWI periode 2025-2030 dengan banyaknya angkatan muda, namun juga ada wisdom yang terus-menerus diturunkan oleh angkatan-angkatan senior yang juga duduk di dewan-dewan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pidato dan arahan yang telah diberikan. Wartawan, anggota, terutama. Jadi kita harapkan ketika kita bersatu dan ini dalam proses dan insya Allah kita segera bersatu total, kita akan menjalankan program yang orientasinya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggota wartawan PWI. Itu yang pertama. Melalui apa? Melalui uji kompetensi wartawan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang membawa anggota-anggota kita makin kompeten dan makin menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Yang kedua, kita akan terus berusaha bekerja sama dengan para stakeholder termasuk utamanya pemerintah dan masyarakat pers lainnya menguatkan ekosistem pers nasional. Apa itu? Agar pers nasional sehat, kuat, dan berkualitas.